Ada apa sih di dalam laut? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur 10 rahasia laut yang belum dijelajahi. Di daftar ini, kita akan melihat fenomena, makhluk, dan tempat yang paling misterius di laut. Ternyata masih banyak banget loh yang belum kita ketahui tentang laut. Jadi tunggu apa lagi? Yuk menyelam! Nomor 10. Oarfish raksasa. Oarfish raksasa adalah ikan bertulang terbesar di dunia. Dengan spesimen terpanjangnya berukuran 8 meter. Kayak mimpi buruk. This is incredible. This is absolutely incredible. I think more people have seen the Earth from space than have seen one of these this close. Serem banget kan? Apalagi ada yang bilang tentang oarfish raksasa setinggi 16 meter. Kayaknya ini nih yang suka dibilang ular laut sepanjang sejarah. Oarfish are one of these strange exotic fish that really catch people's attention. So when they do appear, they lead to speculation. Like a sea serpent myth. Kita jarang melihat ikan ini di habitat aslinya. Kita juga tahu spesies ini karena bangkainya terdampar di pantai. Wah, kebayang nggak sih pengunjung pantai pasti takut tapi juga tertarik banget. Nah, tapi kita masih belum tahu nih, gimana sih cara mereka berkembang biak? Apa mereka menyendiri? Kita juga nggak tahu, masih banyak banget hal yang belum diketahui. Nomor 9, fenomena Milky Sea. Pernah nggak sih kamu lagi di laut terus dikelilingin sama cahaya biru yang aneh? Nah, kamu nggak sendirian. Para pelaut telah melaporkan efek Milky Sea selama ratusan tahun. Tapi baru akhir-akhir ini kita punya buktinya. Went mad he did. Raving about sirens, merfolk, bad omens and the like. In the end, weren't no more sense left in him than an hen's tooth. Kalau ngelihat sampel air dan gambar satelit, katanya pancaran sinar ini dihasilkan oleh bakteri bercahaya. Tapi sebenarnya susah banget loh memproduksi cahaya seperti itu. Jadi penasaran deh, kira-kira apa ya yang bikin mereka berkumpul di permukaan? Nomor 8, monster Stronzy. Tahun 1808, tubuh makhluk aneh terdampar di pantai Kepulauan Orkney, Skotlandia. Makhluk ini berleher panjang, punya kepala kecil, berbulu dan berkaki 3, dan dijuluki Halcidrus pontopidani. Panjangnya sekitar 17 meter dan disebut monster laut oleh penduduk. This must have been an extraordinary sight. Imagine, this is what they would have seen. Must have been absolutely terrifying, disturbing. Teori yang paling masuk akal itu hiu basking, tapi nggak ada yang sesuai dengan deskripsinya, bahkan saat melihat dekomposisinya. Sometimes it's confusing when you see a couple on the surface because they have two fins on their back, so people often think there's more sharks than there actually are. Ada juga yang bilang itu Plesiosaurus, reptil yang dulu berkeliaran di lautan saat periode Trias. Tapi Plesiosaurus kan udah punah. By about 66 million years ago, these powerful predators died out. But today, they continue to be points of fascination, inspiring legends as grand as the monsters themselves. Jadi ini binatang apa dong? Masih jadi misteri. Nomor 7, hiu kanibal raksasa. Tahun 2003, ilmuwan menandai hiu putih setinggi 3 meter untuk dipelajari. Beberapa bulan kemudian, tandanya terdampar di pantai. Waktu datanya diperiksa, mereka melihat sesuatu yang aneh. Hiu itu terjun jauh ke dalam air dan mengalami kenaikan suhu yang tiba-tiba selama seminggu. Within seconds, the shark tag recorded a dramatic temperature shift from 46 to 78 degrees Fahrenheit. A temperature that could only be achieved inside the belly of another living animal. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan, hiu itu dimakan. Tapi apa yang memburu hiu putih besar setinggi 3 meter? Mungkin hiu kanibal yang lebih besar dan belum pernah terlihat hingga hari ini. Duh, takut banget nggak sih? There was no doubt. The seemingly indomitable shark alpha had been attacked and eaten by a super predator of the deep. Nomor 6, zona Hadal. Dinamai setelah Hades, dewa Yunani, zona Hadal sama menakutkan dan misteriusnya seperti namanya. Oh, you know what slipped my mind? You'll be dead before you can get to her. That's not a problem, is it? Zona ini mengacu pada bagian paling dalam dari pari terdalam, dimulai dari kedalaman sekitar 6.000 meter sampai 10.000 meter. Kondisi yang ada jauh di bawah laut membuat daerah ini jadi sulit dijelajahi. Jadi untuk saat ini, kita cuma bisa bayangin nih, kira-kira makhluk apa ya yang hidup di lingkungan ekstrim ini?
Nomor 5, ubur-ubur abadi. Turritopsis dohrnii yang dikenal sebagai ubur-ubur abadi sesuai dengan namanya. Kalau dia dalam bahaya, dia bisa berubah kembali menjadi polip, memulai siklus pertumbuhannya lagi. Intinya, ubur-ubur ini bisa mendaur ulang sel sepenuhnya. Ini yang membuat mereka abadi, walaupun mereka masih bisa jadi korban predator atau penyakit. Ubur-ubur ini menarik banget untuk para ilmuwan yang berharap suatu hari nanti bisa memanfaatkan dan menggunakan kemampuan ini untuk memperpanjang hidup manusia. Nomor 4, zona abyssal. Zona abyssal adalah kedalaman samudra yang berkisar antara 2.000 sampai 6.000 meter di bawah permukaan laut. Ini dia nih habitat terbesar untuk kehidupan di planet kita. Some flash. Some sparkle. Others simply glow. But most we're only beginning to discover. Sebagian besar wilayah ini emang belum dijelajahi, tapi para ilmuwan sudah tahu kalau ada spesies dan spesimen endemik wilayah ini, yang artinya mereka cuma hidup di sini. Because if you live down here, you don't get much food, and all the fish that live on the sea floor are designed to minimize the amount of energy they use. Misteri apa lagi ya yang menunggu di lautan kita? Deep ocean has been ignored primarily because it's so difficult to explore. Karena keterbatasan teknologi saat ini, kayaknya bakal perlu waktu sebelum kita bisa mempelajari laut. Nomor 3, orb ungu. Disebut sebagai Globus purpureus, objek aneh ini terlihat seperti telur alien. Ditemukan pada tahun 2016 di pantai California, orb ungu aneh ini membuat orang tertarik. Bahkan setelah diperiksa, ilmuwan tetap kebingungan seperti pertama kali saat melihatnya. Tadinya mereka pikir itu mungkin Pleurobranch yang dikenal sebagai siput laut atau Velutinid, yaitu sejenis siput. Tapi mereka nggak tahu yang warnanya ungu. Ini dia nih salah satu objek yang masih menjadi misteri untuk para ilmuwan. Nomor 2, cumi-cumi raksasa. Di urutan kedua adalah kraken yang legendaris, atau yang lebih realistis bernama cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa dianggap dongeng selama bertahun-tahun, sampai fotonya muncul di 2004. Then, on the 87th photo, making its film debut, the elusive giant. Setelah itu, udah banyak sih rekaman tentang makhluk ini, tapi tetap aja kita bahkan masih belum tahu seberapa besar mereka sebenarnya. Specimens have been reported weighing close to 1,000 pounds. The giant squid is not as heavy, weighing in at around 600 pounds, but they do have far longer arms and even longer feeding tentacles. Kalau ternyata ukurannya bisa sampai besar banget, nah mungkin makhluk ini nih yang bikin orang percaya sama kraken yang dulu dianggap legenda. People are very interested in this kind of thing, and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. Sebelum kita masuk ke nomor 1, ini dia hal-hal mengejutkan lainnya. Monumen Yonaguni. Struktur aneh di dekat Jepang ini buatan manusia atau alami ya? Kapal karam Teluk Meksiko. Upaya menyelidiki bangkai kapal misterius ini selalu gagal. We think Mars probably was the biggest warship of its time when it was built. Pulau Phantom Bermeja. Pulau ini ada di peta abad ke-16, tapi nggak pernah ada dimanapun. Rekaman Julia. Yang terekam ini monster laut atau gunung es ya. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Palung Mariana. Titik terdalam di bumi, wilayah ini hampir 11 km di bawah permukaan laut dan lebih dari 2.500 km sepanjang dasar laut. Kalau kita jatuhin Gunung Everest di palung ini, puncaknya akan tetap nggak kelihatan. If we take the height of Mount Everest
we would still have about a mile of water above us before we get to the ocean's surface. Dikit banget orang yang pernah ke sini dengan tekanannya 8 ton per inci persegi dan suhunya tepat di atas titik beku. Life support good. Depth 109 or 28 meters. At bottom. Tadinya kita pikir di sini tekanannya terlalu berat untuk ada kehidupan, tapi ternyata dilaporkan ada ikan di palung ini. Titik terdalam dan paling tidak dapat diakses di bumi tetap menjadi salah satu misteri paling abadi di planet ini. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.